Jadi menambah kesan tropis dari rumah ini tuh kental banget, kayak kita berasa lagi. Nah, rumah ini nggak langsung close full carport, tapi kita dikasih semacam. Nah, selain itu teman-teman, untuk fasad depannya nggak cuman dari ini, pintunya double door ya, cantik dan semua nanti pintunya. Ini ada tangga teman-teman ya, yang mencuri perhatian. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita nggak di Surabaya Timur atau Selatan, kita jalan-jalan lagi di Surabaya Barat teman-teman ya. Tepatnya di daerah Putat ya. Kalau teman-teman domisilinya di Surabaya Barat pasti nggak asing dengan wilayah ini karena memang deket banget ke berbagai tempat teman-teman. Yang pasti di sini surganya mall ya. Jadi sangat dekat ke CW, sangat dekat ke Live Mall, dekat ke PTC juga ya. Mall terbesar nomor 1 se-Indonesia. Dan di sekitar sini sudah sangat banyak sekali ruko-ruko ya, area perkantoran, komersial area juga sangat banyak. Jadi sangat aman untuk kita-kita yang bekerja teman-teman. Selain itu ya, hidden gemsnya lagi, rumah ini ya itu sangat dekat dengan gate tol teman-teman ya. Gate tol dari Majen Sungkono, dari HR Muhammad, sangat dekat banget. Di sini sekitar 300 meteran gitu ya, jadi nggak jauh-jauh, kita bisa langsung masuk ke akses tol. Nah, di belakang Jedit ada 2 rumah baru teman-teman ya, modelnya hampir sama dan mereka pakai konsep yang sama, yaitu industrial tropis teman-teman ya. Nanti kita bakal jelajahi kedua rumah ini, tapi di sini mereka mungkin pakai fasad yang berbeda teman-teman, karena layoutnya pun juga berbeda dan untuk variasi di dalamnya ya, kamar-kamarnya juga berbeda teman-teman. Jadi nanti kita bakal jelajahi gimana sih cantiknya dan kerennya rumah ini. Oke, langsung aja kita ke rumah yang pertama. Rumah cantik bergaya industrial dan tropis ini punya ukuran 7,5 x 20 teman-teman. Jadi luas tanahnya 150 meter persegi dan luas bangunannya sekitar 245 meter persegi gitu ya. Nah, sekarang jadi lagi ada di area carportnya. Di sini karena lebarnya 7,5 bisa menampung sampai 2 mobil teman-teman ya. Ini kecil besar sangat bisa, dan beberapa kendaraan pun juga sangat bisa. Jadi mampu menampung banyak kendaraan gitu ya. Terus ini mereka untuk flooringnya pakai semacam batu alam kotak-kotak gitu ya. Jadi menambah kesan tropis dari rumah ini tuh kental banget, kayak kita berasa lagi di Bali. Nah, sebelum kita jelasin lebih dalam teman-teman, yang bikin menarik dari rumah ini juga karena row jalannya teman-teman ya. Row jalannya di sini benar-benar lebar. Kalau di depan rumah sendiri ini mulai dari 6 meter sampai 7 meteran teman-teman ya. Jadi bisa sampai 2 mobil di sini bisa. Nah, tapi di sini row jalannya ada 2 teman-teman ya. Jadi ada row jalan 1, terus kepisah taman, dan ada 1 row jalan lagi. Jadi benar-benar dengan tetangga depan itu space-nya masih luas banget ya. Jadi total di sini bisa sampai 4 mobil. Oke. Dan untuk rumah ini sendiri ini bisa sampai 80 cm tingginya ya. Jadi menanjak di awal, terus untuk bagian carport ini nggak seberapa menanjak, jadi lebih flat gitu ya. Di area carport ini mereka menyediakan keran air teman-teman. Jadi untuk operasional air kita ya, mau cuci mobil di sini sangat bisa, tapi nanti operasional airnya nggak terlalu banyak, cuman disediakan keran aja. Untuk septic tank, tandon air nanti akan ada di samping gitu ya. Nah, rumah ini nggak langsung close full carport, tapi kita dikasih semacam roster ya, seperti yang di samping ini. Ini tujuannya untuk memisahkan kita dengan service area di samping. Jadi service areanya ada di depan rumah teman-teman, nggak ada di belakang tapi di depan rumah. Dan tenang aja, nggak akan kelihatan karena ditutupi oleh roster ini ya. Nggak cuman sebagai penyekat aja, tapi juga menambah nilai estetik dari rumah ini, sehingga kalau kita lihat dari depan benar-benar tetap kerasa ada nilai tropisnya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat fasad depannya ya. Industrialnya bisa kelihatan dari aluminium yang mereka pakai. Di sini mereka pakai warna hitam gitu ya, bahkan sampai untuk area balkon atasnya mereka pakai warna hitam, dan ada kacanya teman-teman untuk area balkon itu. Nah, terus untuk area tropisnya ya, untuk konsep tropisnya mereka di sini pakai kayu-kayuan ya, dari pintu kayu, terus dari atap plafon kayu gitu ya. Jadi menambah kesan tropis dari rumah ini. Oke. Nah, selain itu teman-teman, untuk fasad depannya nggak cuman dari kayunya saja yang menambah kesan tropis, tapi di sini mereka juga pakai batu-batu alam seperti ini. Nah, ini juga sangat jarang ya. Memang rumah-rumah mewah saja yang biasanya pakai konsep batu alam seperti ini, sehingga nature-nya lebih dapat dan tropisnya lebih dapat. Nah, sebelum kita masuk ke area dalam rumahnya, jadi mau ajak teman-teman semua untuk jalan ke sebelah kiri sini ya, area roster tadi. Nah, di sini mereka menyediakan tempat untuk servis area teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak perlengkapan air. Yang pertama ada keran, ada saluran pembuangan, ada tandon air, dan juga di sebelah kanan situ ada
tempat untuk sanyu teman-teman. Jadi memang agak tersembunyi ke samping supaya nggak kelihatan dari depan ya. Jadi kalau kita lihat dari depan, rumahnya tetap rapi dan tetap bersih tanpa ada gangguan alat-alat apapun. Dan ada kamar mandinya teman-teman ya. Nah, kamar mandi ini dipakai untuk ART teman-teman. Jadi untuk kebutuhan ART di sini sangat bisa gitu ya. Memang agak terpisah dengan kamarnya, biasanya langsung sebelah dengan kamar ART, tapi kali ini terpisah gitu ya. Nah, di kamar mandi ini lumayan cukup. Di sini ada keran, ada kloset jongkok gitu ya. Dan memang space-nya masih lumayan besar, jadi masih enak. Oke, nah di mana sih kamar ART-nya? Nah, ada di depan sini teman-teman. Jadi untuk area servis ini memang ada agak lebih ke depan gitu ya, nggak di belakang. Nah, ini adalah area ART-nya, kamar ART ya, cukup ukurannya sekitar 2 meter kali 2 meteran. Jadi bisa untuk 1 orang, dan terang aja, tetap dilengkapi jendela sehingga membuat udaranya bisa keluar masuk lebih enak ya, nggak pengap. Dan pintunya jangan salah, biasanya ART dikasih pintu plastik, tapi kali ini dikasih pintu aluminium besi seperti ini ya. Ini pakai Dexron teman-teman, dan kualitasnya bagus gitu ya. Nah, setelah itu di sebelah kanan jedit ini ada dapur teman-teman ya. Nah, dapurnya ini kebetulan sudah dilengkapi ya dengan kitchen set ya. Jadi di sebelah sayap kiri rumah ini benar-benar untuk service area. Ada dapur ini yang sudah dilengkapi oleh kitchen set, ada kabinet bawahnya sudah ready ya, top table-nya ini pakai granit juga, dan sudah ada backsplash-nya ya. Jadi teman-teman cuma nggak nambah atas aja, kabinet atas di sini juga sudah cantik gitu ya. Terus dilengkapi juga oleh sink, keran, dan juga stop kontak untuk keperluan listrik kita. Dan untuk area dapur kotor ini sendiri, ini masih lumayan gede teman-teman ya. Jadi nggak terlalu sempit, apalagi di sini dikasih jendela seperti ini yang sliding ya. Nah, jadi kalau kita masak-masak ya, bisa kita buka aja supaya baunya bisa keluar, asapnya bisa keluar gitu ya. Jadi oke banget, ini tatanannya juga lumayan bagus. Nah, sekarang kita coba langsung aja lewat ke pintu utamanya, oke? Oke, sebelum masuk ke dalam rumah, di sini ada sedikit space ya, area transisi untuk kita bisa masuk ke dalam rumah. Ini lebarnya nggak terlalu besar juga, ini sekitar 1,2 meter, tapi untuk area transisi lumayan besar. Nah, kalau kita mau naruh sesuatu, apakah bisa? Kemungkinan bisa di kanan kiri ya. Ya, jadi mau naruh tempat untuk sepatu, untuk payung-payung dan lain-lain, helm-helm, bisa juga di sini, tapi space-nya nggak terlalu besar karena memang langsung digunakan untuk jalan masuk ke dalam teman-teman ya. Ini pintunya double door ya, cantik, dan semua nanti pintunya punya motif yang sama. Jadi kayu bingkai di pinggir, terus tengahnya ada semacam kayak gerigi-geriginya gitu ya, ada step-stepnya gitu ya. Nah, kebetulan ini pintu utama dan langsung dapat double door, langsung aja kita masuk ke dalam. Selamat datang di area dalam rumahnya teman-teman. Jadi untuk tipe yang pertama ini mereka pakai konsep open space, jadi nggak terlalu banyak sekat-sekat yang ada di lantai 1 ini gitu ya. Nah, sekarang jadi lagi ada di area living roomnya atau ruang keluarganya, bisa kita lihat di sini begitu luas gitu ya. Nah, untuk ceilingnya di sini mereka pakai ceiling sekitar 3,5 sampai 3,8 meter teman-teman ya untuk area living room ini. Jadi tetap tinggi, sirkulasi udaranya enak, apalagi ketambahan pintu kayu yang tadi ya, jadi menambah rumah ini jadi lebih kesannya lebih mewah gitu ya. Semua di sini pintu-pintunya ya mereka pakai kusen aluminium hitam teman-teman, jadi menambah kesan industrialnya sampai ke dalam rumah, nggak cuma di fasad depan tapi sampai ke dalam rumah gitu ya. Untuk flooringnya di sini mereka pakai granit 60-60 ya, warna putih, ada bercak-bercaknya teman-teman ya. Nah, bercak-bercaknya warna biru muda, kalau mungkin nggak kelihatan di kamera ya, tapi kalau teman-teman survei ke sini nanti bakal kelihatan bercak-bercaknya warna biru muda. Dan untuk flooringnya semuanya sudah di-plint teman-teman, pakai granit yang sama, jadi sudah lebih rapi dan lebih awet gitu ya. Oke, nah kalau kita beralih ke ruang keluarga ya, ruang keluarga di tengah ini punya double ceiling teman-teman ya, drop ceiling ya, lebih tinggi sedikit daripada yang di living room tadi. Nah, ini berarti jatuhnya sekitar ya hampir 3,8an gitu ya. Nah, keunggulan dari ruang keluarga ini mereka punya akses ke taman belakang teman-teman ya. Akses ke taman belakangnya mereka bukan tembok atau sekat yang seperti apa, tapi mereka pakai sliding door seperti ini. Jadi cahaya tetap bisa masuk dan udara masuknya juga enak teman-teman. Jadi kalau ada hujan, angin ya, bau-baunya itu bisa masuk ke area dalam rumah sehingga kita lebih nyaman gitu ya, lebih homey. Oke, nah ini bisa dibuka dua-duanya, jadi saling digeser kayak gini. Oke, nah untuk area belakang rumah ini ya, ini ada tangga teman-teman ya yang mencuri perhatian kita ya. Ini bukan playground, ini tangga untuk kita bisa
menuju akses ke atas ya. Akses ke atas itu adalah akses untuk tandon atas gitu ya. Jadi kita perlu naik ke sini kalau misalkan ada apa-apa di atas. Nah, untuk tamannya sendiri, nah teman-teman bisa explore di sini ya. Bisa untuk taman, bisa untuk kolam mungkin ya, atau mungkin bisa untuk tambahan outdoor gitu ya. Teman-teman mau bikin teras di belakang karena teras di depan nggak ada. Jadi sangat cocok teman-teman ya. Nah, selain itu voidnya tingginya sampai ke lantai 2 teman-teman. Tingginya ini sekitar hampir 7-8 meteran ya. Dan di sini mereka sebelah kanan nambah variasi ya, temboknya nggak polosan biasa, tapi mereka ngasih tali air sehingga menambah fungsional dari temboknya dan juga nambah estetika dari area outdoor ini. Oke. Nah, rumah ini dilengkapi oleh 3+1 kamar tidur dan 41 kamar mandi ya. Sangat jarang rumah yang kamar mandinya banyak gitu ya. Mungkin hanya rumah ini aja ya, kamar mandinya lebih banyak daripada kamar tidurnya. Nah, sekarang kita coba mau lihat dulu kamar mandi yang ada di sebelah dapur tadi. Oke, ini adalah area kamar mandinya teman-teman. Kamar mandi yang kedua berarti ya. Kedua kita jumpai di rumah ini. Nah, kamar mandi ini difungsikan untuk kamar mandi tamu ya. Jadi kalau ada tamu bisa dialihkan ke sini. Di sini fasilitasnya juga lumayan lengkap ya. Ada kloset duduk, ada shower di sebelah sini. Ada exhaust juga sehingga baunya bisa langsung keserap gitu ya. Dan mereka lagi-lagi pakai aluminium teman-teman ya, nggak main-main. Mereka di sini pakai aluminium Texon, jadi keren banget. Oke, nah di sebelah kiri ini adalah dapur yang tadi kita jumpain di awal video. Kayak gini penampakannya. Nah di sebelah kanan di bawah tangga ini masih ada space juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini mau pakai semacam kayak gudang, ya ini sangat bisa. Atau mau dipakai untuk meja makan yang agak ke dalam sini juga oke. Dan dilengkapi oleh instalasi teman-teman. Instalasi listrik sudah ada, instalasi untuk air pun juga sudah ada. Jadi kalau misalkan dapurnya tadi kurang gitu ya, teman-teman mau dapur bersih, nah di sini bisa dipakai untuk dapur bersih itu teman-teman. Atau mungkin dipakai kembali lagi untuk gudang gitu ya, masih sangat bisa. Oke, sebelum ke lantai 2, spot terakhir kita mau ke kamar yang ada di lantai 1. Oke, ini adalah kamar yang ada di lantai 1 teman-teman. Ukurannya lumayan luas ya. Ini sekitar 4 meter kali 4,5 meteran. Jadi lumayan gede banget. Cocok banget untuk teman-teman yang tinggal sama orang tua ya. Selain ukurannya yang besar, ada di lantai 1. Nah, kamar ini dilengkapi oleh jendela yang super besar ya, ada di kanan sini. Nah, ini sliding juga teman-teman. Jadi udaranya masuknya enak ya, nggak main-main ya. Kalau misalkan kita pakai jendela kan ya cuman seukuran jendelanya aja, sekitar 80 cm kali ya maksimal 1,5 lah. Tapi kalau ini kan benar-benar jumbo ya. Ini ukuran jendela slidingnya sekitar 2 meter kali 2 meteran lah ya, lumayan. Jadi memang besar dan sirkulasi udaranya bagus. Nah di kamar ini dilengkapi oleh listrik-listrik yang sudah terpasang ya. Stop kontak untuk AC juga sudah ada, jadi kita tinggal masang aja. Saluran selangnya pun juga sudah ada, jadi lebih simpel gitu ya kita masangnya. Nah ceilingnya pun juga sama seperti depan, ini sekitar 3,5 sampai 3,8 meter. Jadi tetap sirkulasi udaranya bagus gitu ya. Nah selain AC tadi mereka juga menyediakan saluran untuk telepon ya, dan ada stop kontak di bawah jendela itu, jadi lebih banyak variasi kebutuhan listrik kita. Nah kenapa kok cocok buat orang tua? Karena nggak nyala. Karena juga dilengkapi oleh kamar mandi dalam teman-teman, dan fasilitasnya nggak main-main ya. Yang pertama ada wastafel ya, dan di atas wastafel ini ada space yang dikasih tembok ya. Nah kemungkinan kalau teman-teman mau main di interior ini bisa dikasih kaca ya, dan kacanya bisa main kaca yang besar banget gitu ya, karena space temboknya ya juga lumayan besar. Selain itu mereka juga ada kloset duduk ya, dan juga ada shower yang sudah dibedakan levelnya, jadi kita tinggal nambah tirai atau kaca di sini supaya jadi kamar mandi kering dan kamar mandi basah gitu ya. Dan untuk dindingnya di sini memang nggak semua pakai keramik ya. Untuk area kloset ini mereka cuma pakai cat aja, tapi untuk area shower ya yang sering kena air, mereka di sini pakai granit yang ditempel di 3 sisi teman-teman. Untuk tempat sabun pun juga sudah ada di sana, jadi lebih lengkap lagi. Oke, nah sekarang kita mau cek lantai 2-nya ya. Nah sembari kita menuju ke lantai 2 teman-teman, yang bikin kita tertarik lagi adalah voidnya ya, dan juga area flooringnya teman-teman ya. Voidnya di sini sekitar hampir 7-8 meteran, karena ceiling bawah dan ceiling atas ini hampir sama, sekitar 3,5 meter sampai 3,8. Jadi untuk area bawah ini dari bawah sampai ke atas sampai 8 meteran gitu ya. Nah untuk floornya sendiri mereka di sini pakai granit yang nggak ada nutnya gitu ya. Jadi
kerasannya clean banget gitu ya, nggak ada garis-garis yang signifikan, dan mereka sudah ngeplin pinggir-pinggirnya, jadi lebih rapi dan menambah kesan mewah teman-teman ya. Nah, untuk pegangannya sendiri mereka di sini pakai aluminium ya, dan tetap ada kesan industrialnya yang warna hitam-hitam ini, jadi tetap balance gitu ya konsepnya sampai kita menuju ke atas lantai 2. Oke, nah di lantai 2 ini mereka ada 2 kamar tidur, dimana 2 kamarnya ini punya kamar mandi dalam semua teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke kamarnya, di depan tangga ini ada tempat untuk tempat serbaguna ya, yang bisa kita gunakan untuk banyak hal. Kalau misalkan di bawah tadi nggak cukup untuk ruang keluarga, teman-teman bisa pakai ini untuk ruang keluarga ya. Kalau teman-teman di sini mau pakai tempat untuk bekerja pun juga sangat bisa, karena space-nya benar-benar luas. Ini sekitar hampir 5x5 ada lah ya ini ya. Jadi benar-benar luas, dan ini area tengah di lantai 2 teman-teman ya, yang memisahkan antara kamar utama dengan kamar yang ada di belakang. Oke, di sini juga dilengkapi oleh berbagai kelistrikan ya, listrik AC, listrik colokan biasa, stop kontak biasa juga sudah ada. Terus untuk telepon pun juga sudah ada. Nah, yang lebih enaknya lagi di sini dilengkapi oleh jendela lagi teman-teman ya. Jadi pencahayaan di rumah ini cukup banyak dan cukup membuat kita nggak usah pakai lampu di siang hari pun juga bisa gitu ya. Nah, ini bisa kita buka sliding door sama seperti bawah ya, sama seperti setiap ruangan ya kayaknya ya. Jadi setiap ruangan mereka kebanyakan pakai sliding door seperti ini. Nah, kalau teman-teman memang punya anak kecil di rumah, alangkah baiknya memang dipasang teralis gitu ya di sini, supaya mereka nggak buka, karena kalau kita buka di sini langsung mengarah ke bawah teman-teman ya. Jadi masih belum ada pengaman yang signifikan. Oke, nah langsung aja kita sekarang coba ke kamar yang pertama di sini. Oke, ini adalah kamar kedua ya, di lantai 2. Ukurannya hampir sama seperti bawah tadi teman-teman, 4x4,5 ya. Untuk fasilitasnya sama semua juga, ada listrik untuk AC, ada tempat untuk lampu, downlight, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 untuk lampunya. Stop kontak sudah ada, flooringnya juga sama seperti yang di bawah, mereka pakai granit warna putih 60-60 dan sudah di-plin teman-teman ya. Nggak kalah juga ya, dan nggak ketinggalan, mereka tetap memakai konsep sliding door seperti ini untuk jendela, sehingga udaranya bisa lebih enak keluar masuknya. Oke, nah sebelum itu, nah jadi tadi bilang di awal ya, pintunya di setiap kamar itu bakal sama seperti gate depan teman-teman, atau pintu yang utama gitu ya. Nah bisa kelihatan dari sini ya, mereka di sini pakai pintu benar-benar kayu, terus ada gerigi-geriginya seperti ini ya, ada tap-tapannya seperti ini, jadi kelihatannya tuh mewah banget teman-teman ya. Dan mereka tetap pakai Dexon untuk di aluminium pintunya. Nah, kamar ini juga dilengkapi oleh kamar mandi dalam dengan spek yang sama seperti di lantai 1 tadi ya. Ada wastafel, ada kloset duduk, ada shower, dan semuanya juga sudah di keramik. Ada blowernya juga di atas gitu ya. Dan sudah di split level, jadi kita cuma tinggal nambahin tirai atau tambah kaca aja. Oke, langsung aja terakhir kita ke kamar utama. Nah, ini adalah bagian terakhir di rumah ini. Jadi kamar utamanya ada langsung di bagian depan rumah teman-teman ya, di lantai 2 di bagian depan. Nah, di sini juga sudah lengkap semua fasilitas listriknya, ada stop kontak untuk listrik biasa, untuk telepon, untuk TV, dan juga ada untuk AC teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri jadi ini, di depan ini sudah langsung ada kaca yang super gede gitu ya, jadi cahayanya sangat-sangat bagus di kamar utama ini. Nah, ceilingnya di kamar utama ini sama teman-teman, sekitar 3,5 sampai 3,8 ya, jadi masih tinggi. Pintunya pun juga dapatnya tinggi, sekitar 2,5 meteran. Jadi rumah ini kesannya lega, mewah, dan tetap elegan gitu ya. Dilengkapi oleh satu kamar mandi dalam juga dan area balkon, tapi nanti balkon kita save buat yang terakhir, save the best for the last gitu ya. Nah, ini ada kamar mandi dalam, tapi kita ngelewatin dulu walk-in closet teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini bisa kasih lemari, bisa kasih tempat untuk make up dan lain-lain, karena memang space ini dipakai untuk hal itu ya. Nah, ini adalah kamar mandi dalamnya. Ukurannya sama sih ya, cuman beda di pintu aja. Jadi persegi panjang gitu, ukurannya sekitar 1,5 meter kali 2,5 meteran, jadi lumayan besar gitu ya. Pintunya tetap sama seperti yang lain, pakai aluminium. Nah, dilengkapi oleh kloset duduk ya, seperti biasa, ada wastafel dengan tembok yang belum di granit ini. Terus di sebelah kanan ini ada keran dan juga shower, dan dinding-dindingnya sudah di keramik semua. Tempat untuk sabun pun juga sudah ada, dan tetap dilengkapi oleh blower teman-teman. Ini blower apa itu?
blowernya ada di sebelah pojok kiri gitu ya. Jadi lumayan oke, dan kamar mandinya rata-rata sama gitu ya. Nah, spot terakhir, spot favorit di kamar ini adalah area balkon teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat balkonnya ini super gede gitu ya. Nah, super enak, super gede ya. Jadi kalau kita mau taruh di sini kursi-kursi, meja-meja, mau nongkrong-nongkrong sore, ini sangat bisa teman-teman. Apalagi rumahnya ini hadap ke utara ya. Jadi angin pun juga enak gitu ya, nggak panas gitu ya. Arah favorit juga selain arah selatan gitu ya. Apalagi di depan rumah kita ini sudah ada tamannya teman-teman. Jadi tetap ada kesan sejuknya, tetap ada kesan segernya meskipun ini ada di tengah kota yang super dekat kemana-mana. Oke, yuk sekarang kita ke bawah. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang lagi ada di daerah Putat ya, Surabaya Barat. Sangat deket banget ke mall-mall ya, ke area komersil di sini sangat banyak ya, deket Getol juga. Rumah ini berukuran 7,5 kali 20, jadi total tanahnya sekitar 150 meter persegi dan luas bangunannya sekitar 250 meter, 245, 23. Dan luas bangunannya sekitar 245 meter persegi gitu ya. Row jalan di depan rumah ini 20 meter, bisa dilalui sampai 4 mobil, dan ada taman di depan rumah teman-teman ya. Konsepnya bagus, industrial tropis gitu ya, dan kita menemukan di dalamnya benar-benar kamarnya luas-luas, open space, dan tatanannya cantik gitu ya. Dilengkapi oleh 3+1 kamar tidur dan 4+1 kamar mandi. Carportnya bisa untuk 2 mobil dan beberapa kendaraan. Service area pun juga sudah ada. Nah, rumah ini dilengkapi oleh finishing yang sangat bagus teman-teman. Yang pertama sudah full granit, terus carport ini pakai batu andesit ya. Terus sanitarinya semuanya Toto, aksesorisnya full Dexon Black Series dengan bonus taman, pompa, tandon atas, stainless, dan tandon bawah teman-teman. Rumah ini hadap ke utara, jadi lumayan favorit buat banyak orang gitu ya. Anginnya bagus dan juga nggak panas kalau siang atau sore. Nah, rumah ini sudah SHM dan ada IMB-nya, jadi sangat bisa untuk di KPR-kan. Oke, nah harganya teman-teman ini cuman 2,9 M-an aja ya. Kalau kita lihat di sekitar sini ini sudah 3 M-an. Nah, ini ada hidden gem buat teman-teman yang memang cari rumah yang murah dengan kawasan yang strategis banget. Oke, kalau mau survei, kalau mau kepo-kepo tentang rumah ini, langsung aja kontak jadi nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang murah, yang mewah yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya yang ada di Putat ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.